Oke guys, kita masuk lagi ke bab baru yang namanya vektor. Yang pertama kita lihat dulu pengertian vektor dan skalar ya. Nah, vektor adalah sebuah besaran yang mempunyai besar dan arah, sedangkan skalar adalah sebuah besaran yang hanya mempunyai besar, tapi dia nggak punya arah. Kita juga akan menggambar vektor, belajar menggambar vektor di sini. Tapi sebelum menggambar vektor, sesuai dari definisi vektor di atas, maka untuk menggambar vektor, maka kita memerlukan titik asal, titik tujuan, dan juga panjang atau besar vektor ya. Seperti yang tadi kita tahu, vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Karena ada arah, berarti pasti ada tujuan dan ada asal. Karena dia mempunyai besar, berarti pasti ada besar atau panjang vektor ya. Nah, vektor itu digambarkan dengan satu garis lurus yang bertanda panah. Contoh 1, gambarkan sebuah vektor yang ditarik dari titik A ke titik B, memiliki panjang 5 satuan dan memiliki arah ke kanan. Katanya arahnya ke kanan ya, dari titik A ke titik B. Oke, kita gambar dulu titik A-nya. Di sini ada titik A, berarti titik B-nya mau nggak mau di sebelah kanannya ya, karena katanya arahnya tuh ke kanan dan panjangnya 5 satuan. 5 satuan di sini terserah kalian mau pakai apa, 5 mm boleh, terlalu kecil kayaknya ya, 5 cm aja. Nah, kamu ambil penggaris, kamu gambar 5 cm ke kanan guys. Nah, ini kita kasih tanda 5 satuan. 5 satuan ke kanan dan kita kasih tanda panah. Tanda panahnya boleh di ujung, boleh juga di tengah sini, terserah kalian. Nah, kemudian titik tujuan kita adalah B, berarti di sini ada B. Gitu. Nah, ini cara menggambar sebuah vektor. Vektor digambarkan dengan sebuah garis lurus bertanda panah ya. Oke, kemudian contoh 2, gambarkan sebuah vektor yang ditarik dari titik O ke titik C dan ketentuan 5 langkah ke kanan dan 4 langkah ke bawah. Nah, ini sekarang kalimatnya agak aneh ya. Jadi kita harus tarik garis dari O ke C. Langkahnya itu 5 langkah ke kanan, 4 langkah ke bawah. Oke, kita ikutin ya. Kita mulai dari titik O, titik asalnya adalah titik O. Kemudian kita harus jalan 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Oke, 5 cm. Kalau kalian mau pakai penggaris itu 5 cm. 4 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah titik tujuan kita, yaitu titik C, dan vektornya itu kita gambarkan dengan garis seperti ini, kemudian kasih tanda panah. Oke, nah ini cara menggambar vektor guys. Nah, yang selanjutnya adalah notasi vektor nih. Gimana cara nulis vektor yang benar ya? Vektor dengan titik asal A dan titik tujuan B, notasinya adalah AB pakai tanda panah di atasnya guys. Jadi AB pakai tanda panah di atasnya. Atau kita dapat memberi nama baru, nggak harus AB ya, kita bisa kasih nama baru misalnya U atau M atau P atau seterusnya, tapi tetap ada tanda panahnya ya. Tapi kalau kita mau kasih nama baru itu biasanya pakai huruf kecil. Nah, kita lihat di sini ada vektor A menuju B, kita kasih nama AB tanda panah. Kalau dari sini kita mau kasih nama lain itu boleh, kita kasih nama U. Oke, selanjutnya adalah vektor yang sama. Vektor yang sama itu dua buah vektor dikatakan sama apabila kedua vektor tersebut mempunyai besar dan panjang yang sama. Jadi besarnya harus sama persis, panjangnya juga harus sama persis. Gimana? Oh, maaf guys, salah. Besar dan arah ya, sorry, bukan panjang tapi arah. Besarnya harus sama persis, arahnya juga harus sama persis. Kalau ke kanan ya ke kanan. Panjangnya 5 satuan ya 5 satuan. Kita lihat ya. Oke, contoh soal 1 adalah tentukan vektor mana saja yang merupakan vektor yang sama ya. AB, ada vektor AB nih, ada vektor CD, ada vektor EF, ada vektor GH, ada vektor P. Kira-kira yang mana aja yang sama ya? Kita perhatiin dulu AB sama CD. AB sama CD arahnya memang sama ya, sama-sama ke kanan atas, kemiringannya juga sama, pokoknya dia sama persis. Tapi yang satu lebih pendek, yang satu lebih panjang, berarti dia tidak bisa dikatakan vektor yang sama. Untuk yang CD sama GH itu panjangnya sama ya, tapi arahnya beda guys. Yang satu ke kanan atas, yang satu ke kiri atas, dia juga beda. Oke, yang sama persis itu
ternyata adalah yang CD dan yang P ya. Yang CD arahnya ke kanan atas, P juga arahnya ke kanan atas, kemiringannya sama persis, panjangnya juga sama persis. Jadi kita bisa tulis CD itu adalah sama dengan vektor P ya. Jadi vektor CD itu ternyata sama persis atau sama dengan vektor P. Oke, selanjutnya adalah vektor yang berlawanan. Vektor yang berlawanan apa sih? Sebuah vektor dikatakan berlawanan dengan vektor yang lain apabila mempunyai arah yang bertolak belakang dengan vektor yang lain tersebut, namun memiliki panjang yang sama. Panjangnya harus sama, tapi arahnya berlawanan, guys. Gimana caranya ya? Gambarkan vektor yang berlawanan dengan vektor AB. Misalnya AB-nya ke kanan nih. Kita harus gambar vektor yang berlawanan. Nah, kalau berlawanan itu berarti yang tadinya ke kanan ya kita gambar arahnya ke kiri, guys. Arah ke kiri, kasih tanda panah. Nah, nanti namanya berubah. Namanya kita akan pelajari nanti ya. Nah, terus yang CD tadinya ke arah atas kanan dengan kemiringan seperti itu. Ya, kita bisa gambar satu lagi ke arah sebelah sini, tanda panah dengan arah yang berlawanan. Tadinya ke kanan atas, sekarang ke kiri bawah. Ya, pokoknya arahnya harus berlawanan, tapi panjangnya harus sama. Nah, vektor yang berlawanan ini bisa ditulis dengan tanda negatif, guys. Jadi kalau tadi kita mau kasih nama vektornya, itu kita bisa kasih nama sebagai negatif AB. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Atau kita bisa tukar urutannya ya. Jadi kalau tadi kita jalan dari A ke B, kalau kita balik ya berarti kan sekarang dari B ke A ya. Dari B ke A. Berarti kita bisa kasih nama juga BA gitu. Untuk yang ini kita bisa kasih nama negatif CD atau bisa kita kasih nama DC juga bisa. Oke, nah itu cara ngasih nama vektor yang berlawanan. Kemudian yang selanjutnya adalah besar vektor atau panjang vektor. Nah, besar atau panjang vektor dari vektor AB dinyatakan dengan notasi kayak tanda mutlak, guys. Tapi di sini bukan tanda mutlak ya. Jadi kalau kalian ketemu kayak tanda mutlak di vektor, itu artinya yang ditanya adalah panjang vektornya atau besar vektornya. Kita lihat contoh soal. Tentukan besar atau panjang vektor dari gambar di bawah ini. AB nih ya, AB panjangnya berapa ya? Jadi kita tulisnya harus kayak gini, guys. Nah, artinya adalah panjang AB atau besar AB itu adalah 4 satuan. Kalau kita perhatiin 1, 2, 3, 4. Kita anggap satu kotak itu satu satuan ya. Berarti dia ada 4 satuan. 4 satuan. Nah, kayak gitu. Kemudian yang CD. Yang CD juga sama, kita pakai tanda mutlak seperti ini yang menandakan panjang CD. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 satuan. Oke, bagaimana dengan yang EF? Waduh, yang EF susah, Sir. Kenapa? Karena dia miring. Nah, kalau miring ya berarti kita harus ngitung dulu pakai Pitagoras, guys. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, kita tahu kalau di sini 3, di sini 4, pasti di sini 5 ya, triple Pitagoras. Jadi kita bisa bilang EF itu juga sama dengan 5 satuan. Sama kayak CD ya, cuman arahnya beda. Oke, seperti itu guys, cara menentukan besar atau panjang vektor. Ya, yang selanjutnya adalah vektor komponen. Sebuah vektor dapat ditulis dalam bentuk vektor komponen seperti ini. AB itu sama dengan MN ya, buka kurung MN. Buka kurungnya ke bawah guys. Jadi dia bukan berupa sebuah titik ya, tapi itu adalah notasi dari vektor komponen. M-nya di atas, N-nya di bawah ya. Keterangannya apa? M itu adalah pergeseran vektor secara horizontal ya, atau perpindahan vektornya ya secara horizontal. Positif itu artinya geser ke kanan, negatif itu artinya geser ke kiri. N itu adalah pergeseran vektor secara vertikal. Positif itu artinya geser ke atas, negatif itu artinya geser ke bawah. Panjang dari vektor komponen AB itu adalah AB, panjang AB itu sama dengan akar M kuadrat ditambah N kuadrat ya. Kenapa bisa M kuadrat tambah N kuadrat? Karena itu Pitagoras ya, karena kita tahu M itu geser kanan kiri, N itu geser atas bawah. Berarti nanti untuk mencari panjangnya kita harus pakai Pitagoras. Makanya rumusnya sama persis sama Pitagoras. Yang pertama, contoh soal 1, gambarkan vektor AB 3 min 2. Nah, misalnya A-nya di sini nih ya. Kita harus gambar 3 min 2. Tadi kita tahu untuk yang atas itu geser ke kanan atau kiri ya. Karena dia positif, berarti dia geser ke kanan.
negatif, untuk yang bawah itu berarti geser ke bawah. Nah, jadi yang atas itu positif ke kanan, yang bawah itu negatif berarti ke bawah. Oke, kita geser 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. 2 langkah ke bawah. 1, 2. Nah, berarti posisi akhirnya ada di sini. Posisi tujuan. Titik tujuannya adalah B. Dan vektornya itu gambarnya kayak gini. Nah, ini adalah vektor AB. Tuh, gitu caranya menggambar vektor komponen. Oke, kadang-kadang soalnya juga dibalik, guys. Tuliskan vektor AB dalam bentuk vektor komponen. Oh, sorry, ini B-nya belum ada ya. B-nya di sini, guys. Nah, tuliskan vektor AB dalam bentuk vektor komponen. Yuk, AB sama dengan vektor komponen itu ada 2 bagian, satu di atas, satu di bawah. Kita lihat dulu dia gesernya kemana ya. Ini titik asal, ini titik tujuan. Kita selalu mulai dari titik asal. Mau ke kiri dulu boleh, mau ke atas dulu boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Berarti ke kiri 6, min 6. Atas itu kiri kanan. Kalau minus berarti ke kiri, kalau plus berarti ke kanan. Karena ini ke kiri 6 berarti min 6. Ke atasnya berapa? 1, 2, 3. 3. Positif karena ke atas berarti 3. Nah, jadi vektor AB dalam bentuk komponen adalah min 6, 3. Seperti itu, guys. Nah, hari ini sampai sini dulu, guys. Ini adalah teori-teori vektor yang perlu kalian ketahui. Setelah ini kita akan masuk ke bagian aljabarnya ya, yaitu perhitungan yang lebih dalamnya lagi. Thank you, guys. Dadah.